Kristen. Ya, Kristen. Ya. Apa yang mau dilakukan? Mau menanggapi, membantah, meluruskan, menjelaskan, bertanya? Saya mau meluruskan sama siapa abang yang tadi itu? Apa itu? Soal tadi kakak bahas apa ya? Itu bilang masalah nenek moyang Yesus pezina, nenek moyang Yesus pedofil, nenek moyang Yesus penipu, nenek moyang Yesus pebinor, nenek moyang Yesus pesundal, nenek moyang Yesus tidur sama menantunya. Itu yang kami bahas hari ini. Baik. Oke, terus itu tadi saya tidak ikuti dari awal ya, tapi yang saya dengar tadi tentang menyembah Allah lain. Itu yang saya dengar. Oh, itu. Kawan ada namanya si Murawa, saudara Kristen kita yang lucu, unyu-unyu luar biasa. Dia mengklaim bahwa dia mengikuti 10 perintah Tuhan. Nah, ini agak lucu. Saya mau membuktikan aja. Dan di 10 perintah Tuhan, kalau kita lihat itu salah satunya dalam kitab Keluaran ya, dilarang menyembah kepada Allah lain. Keluaran pasal 20 nomor 3. Nah, setelah saya uji ternyata dia berbohong. Katanya tidak menyembah Allah lain, tapi Allahnya ada banyak. Ada Bapa, ada Putra, Roh Kudus. Nah, itu kan Yesus itu kan Allah lain itu. Allah yang baru lahir di abad pertama. Sementara kan dalam kitab Keluaran kan Allahnya bukan manusia. Makanya melanggar hukum Taurat begitu. Baik, saya jelaskan ya Kak ya. Boleh. Pertama, di dalam kitab atau Bible Kristen itu ada 2 versi, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oke, itu dasarnya yang pertama. Uni sambil makan ya, lapar Uni ya. Dan yang kakak bahas itu tadi di Perjanjian Lama, yaitu kitab Keluaran. Halo? Lanjutlah Dek, sambil mendengarkan Uni boleh makan ya, lapar kali Uni lo Dek. Nanti pingsan Uni lo menginjil Dek. On kamera aja Kak, nggak apa-apa. Nggak, saya bilang nggak enak kali. Uni kalau menyuap nasi kadang masuk secentong-centong, nggak enak Uni, nanti lapar kok Dek. Dah, ngomong aja Uni dengar kok Dek. Saya sudah makan jadi nggak akan lapar. Nah, jadi kalau yang kakak sangkutkan itu dengan Yesus dan dengan Roh Kudus. Yang pertama, mungkin si abang tadi itu kurang mengenal tentang ajaran agama dia. Dia nggak tahu dia Kristen apa, Katolik, Protestan, atau karismatik dan sebagainya. Ya saya akui kalau di Kristen ini memang sektenya banyak. Karena sesuai dengan pengikut siapa yang mengajar atau siapa yang mengembangkan dari sekte tersebut. Tapi pada dasarnya semua tujuan Kristen itu adalah kepada Allah, Yesus, dan Roh Kudus. Dan kakak bertanya, kenapa di Katolik atau di Kristen ya? Di Kristen dari kakak bilang, ada patung. Dan saya menjawab, tidak semua di Kristen itu ada patung, cuma di Katolik. Di semua Kristen, itu lambang, yang ada lambang, yaitu salib. Ya, jadi itu bukan patung, tapi salib. Dan kami tidak menyembah salib. Kalau saya, terkhususnya saya adalah sekte karismatik, ya. Dan di kami salib itu adalah hanya sebagai peringatan, bukan sebuah alat yang disembah. Seperti itu Kak. Nah kalau di Katolik saya paham. Kalau di Katolik itu adalah ajaran yang dibawa oleh murid Yesus yang pertama. Kakak tahu siapa murid Yesus? Lanjut deh. Ini dengarkan ya dek. Yesus yang pertama. Petrus. Lanjut ini dengarkan. Nah, jadi di Katolik itu sangat erat pengaruhnya itu dengan Santo Petrus, yaitu murid Yesus yang pertama, karena dia yang mengajarkan dan menyebarkan Katolik, sekte Katolik. Tapi pada dasarnya semua ajaran yang di dalam Kristiani ya, Kristiani artinya pengikut Yesus, itu tidak ada yang menyembah patung. Dan di Katolik juga sebenarnya mereka tidak menyembah patung, tapi mereka hanya menjadikan itu sebuah peringatan dan sebuah media untuk bisa ibaratnya perantara komunikasi kepada Allah.
kepada Bapa di surga. Seperti itu. Nah, kemudian yang saya mau luruskan lagi, masalah menyembah lebih daripada satu Allah. Sebenarnya, Kak, di dalam Kristiani, Yesus benar adanya, tapi Yesus itu berasal daripada Allah. Yang diturunkan dari Allah, yang diizinkan dari Allah, menyerupai manusia agar bisa berkecengkrama dengan manusia. Saya juga mengklaim tidak membenarkan kalau orang-orang mengatakan Yesus dalam bentuk tubuh manusia itu adalah Allah. Tidak, saya tidak membenarkan. Karena Yesus itu sudah menjadi daging supaya bisa bercengkrama dengan manusia, supaya manusia bisa tahu kalau Allah sudah mengubah, ibaratnya jati diri, bukan jati diri ya, mengubah artinya sebagian daripada diri dia menjadi daging. Jadi Allah ingin menjadikan Yesus itu adalah sebuah perantara. Nih contoh nih, kalau saya jadi manusia itu seperti ini. Itu ibaratnya, Kak. Jadi makanya kami menyebut itu adalah Allah Tritunggal. Allah Tritunggal artinya Allah yang pada dasarnya ya Allah Bapa, pencipta dari segala sesuatu. Kemudian Yesus adalah perantara yang diutus menjadi manusia untuk mengajari manusia dan menyelamatkan manusia suatu saat nanti. Dan kemudian Roh Kudus adalah perantara sebuah penyelamat Allah yang tidak bisa dilihat manusia tapi dirasakan hikmatnya oleh manusia. Jadi itu bukan Allah, tapi daripada Allah. Sudah? Seperti itu, Kak, kira-kira. Ya. Sudah. Teman-teman, sebelum saya bicara sama Saulan, mohon bantu saya teman-teman dakwah ini dengan cara teman-teman muslim tidak menyerang personal, tidak menertawakan, tidak mengolok-olok. Itu cara teman-teman membantu saya dalam dakwah ini. Tapi kalau teman-teman tidak mengikuti apa yang saya arahkan, ya berarti kita berbeda acara ya. Saulan naik ke sini tadi, tahu nggak permasalahan yang saya bahas dengan saudaranya tadi? Jujur belum tahu. Oke, jadi Saulan tadi ngomong panjang kali lebar itu maksudnya memberikan informasi saja, bukan menyanggah berarti? Saya dibilang gimana ya, karena tadi saya melihat si abang tadi itu tidak memberikan sebuah kejelasan. Jadi kita tidak perlu ke dia lagi. Saya stop. Kita tidak perlu bahas yang saudara kita tadi. Yang saya tanya, Adinda tahu tidak permasalahan yang saya angkat dengan dia? Biar saya ulangi kalau nggak tahu. Oke, saya belum tahu. Oke. Brotherku, saudara kita tadi mengaku bahwa dia menjalankan 10 hukum Torah. Kalau cuman sekedar bicara saya mengikuti Yesus, saya menjalankan perintah Tuhan, itu baru omongan, Dek, baru klaim. Tapi faktualnya akan kita buktikan. Maka saya membawa, mari kita lihat dalam 10 perintah Tuhan. Kamu tahu kan, dalam 10 perintah Tuhan ini, 10 Commandment ini adalah kutipan hukum yang ada di dalam Perjanjian Lama. Tahu kan itu? Ya, betul, saya tahu. Dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat ketiga, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Betul? Betul. Ketika Tuhan berbicara melalui firman kepada Musa berkata, jangan ada itu Allah yang dimaksud yang tidak boleh disekutukan. Di situ siapa nama Allahnya? Ya, seperti menyembah berhala, dewa-dewa dan sebagainya. Enggak, Allah yang tidak boleh disekutukan siapa di situ? Allah yang benar satu-satunya di situ namanya siapa? Di Keluaran pasal 23 itu. Kan jangan ada pada Allahmu yang lain. Berarti hanya satu Allah. Siapa satu-satunya Allah dalam kitab Keluaran pasal 20 nomor 3? Allah yang berfirman, yang disebut siapa manusia. Namanya? Sejak kapan di situ ada manusia Allah? Pakai data. Kalau sama saya tuh, Mona jangan ganggu saudara Anda lagi ngobrol ya. Mona, kalau Anda tidak bisa menjawab, setidaknya hargai saudara Anda Saulan ini yang santun. Anda kan sudah dewasa, Mona, bukan anak kecil. Masa saya ngajarin Anda adab? Saudara Anda ini sangat santun di sini. Saya aja respect sama dia. Masa Anda tidak menghargai Mona? Anda seorang wanita, ya.
Muana hargai saudara Anda Saulan Lanjutkan Marpaung aja, ini. Kak. Saya tidak terganggu Nggak, atas itu. ya, tapi saya yang terganggu. Tamu saya tidak dihargai sama orang lain. Saya turunkan Muana ya, nggak ada adab ya. Sorry sister ya. Saya pikir Anda tadi bisa tenang ya. Oke, Saulan. Saya ulang pertanyaan saya sekali lagi ya. Ya. Yesus pada waktu kejadian di Keluaran 23 ini sudah ada belum? Belum ada. Oke. Maka siapa nama Tuhan yang wajib disembah dalam Keluaran pasal 20 nomor 3 ini, Dek? Tuhan yang wajib disembah. Di dalam kitab Keluaran pasal 20 nomor 3 ini siapa namanya? Allah yang menciptakan Adam dan Hawa. Namanya siapa? Nggak punya nama? Tidak punya nama. Oke. Berarti YHWH itu bukan nama Tuhan? Bukan. Itu Apa adalah itu YHWH? itu adalah sebuah sebutan orang Yahudi. Kan itu bahasa Yahudi untuk menyebut Allah atau seorang pencipta. Berarti ribuan tahun lamanya Bani Israel pegang kitab suci, mereka nggak tahu nama Tuhannya? Tidak. Oke. Mereka hanya membuat sebuah sebutan untuk menyebut Allah. Karena ya memang Mazmur, Allah tidak ya. bernama. Mazmur pasal 8 nomor 9. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Berarti mereka berbohong nih. Daud berbohong berarti. Gini, Kak. Mereka menyebutkan betapa mulianya namamu. Itu kan Tapi mereka namanya nggak tahu. karena mereka ibaratnya tidak bisa apa namanya ya, ibaratnya mengkonversikan bagaimana caranya menyebut pencipta itu ke dalam bahasa manusia. Jadi mereka membuat sebuah nama, yaitu Elohim. Berarti itu nama buatan mereka yang nama Ya betul. bukan Elohim. Yang saya tanya YHWH. Kamu lihat di Keluaran pasal 15 nomor 3. Ya, Tuhan. itu. YHWH itu pahlawan perang. YHWH itulah namanya. Yang benar Ya. kamu atau Keluaran pasal 15 ayat 3? Saya bingung nih. Kalau kamu Saya benar tidak berarti mengatakan Keluaran saya benar, pasal 15 tapi ayat yang diajar, Bentar. tapi yang diajarkan kepada saya dan kita harus mengerti di saat itu ya, Allah tidak pernah mengatakan dari zaman dari dia menciptakan Adam dan Hawa, tidak pernah dia menyebut nama dia kan. Keluaran pasal 15 nomor 3. Tuhan ini terjemahan dari kata Yod Hevave. Yod Hevave itu pahlawan perang. Yod Hevave itulah namanya. Berarti ini bohong, berarti ini Keluaran 15:3 ini. Bukan bohong, Kak. Saya sudah bilang. Yang ada di situ, nama yang diterjemahkan menjadi Tuhan itu adalah sebuah konveksi manusia untuk menyebut siapa pencipta itu. Adek tahu dari mana itu begitu? Itu kan orang Yahudi itu. Dari mana adek tahu? Bahkan orang Yahudi dikatakan jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Ketika ada larangan jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Pengetahuan yang kakak tidak tahu di kami Kristiani. Sebentar, Dek, sebentar. Dengar ya, ini kita kan bicara kitab orang Yahudi nih. Orang Yahudi ini ribuan tahun pegang kitabnya, mereka menyembah kepada Tuhannya. Ada perintah bagi mereka jangan menyebut nama Tuhanmu sembarangan. Kalau jangan menyebut nama Tuhanmu sembarangan, berarti ada nama atau tidak ada nama itu Tuhan? Gimana ulangi? Kalau perintahnya saja jangan menyebut nama Tuhanmu sembarangan, berarti ada nggak nama Tuhan itu? Tidak ada. Makanya kalau tidak ada nama Tuhan, kalau tidak Allah memperingatkan. Sebentar sih, brother. Kalau tidak ada nama Tuhan, kenapa dilarang menyebut nama Tuhan sembarangan? Namanya aja nggak ada. Ini ada apa dengan itu? Karena di saat itu manusia mulai mencari-cari penyebutan untuk mengatakan nama Allah, nama Tuhan itu. Makanya dikatakan jangan sembarangan menyebut nama Tuhanmu dengan jangan. Tapi nama Tuhan belum ada. Tapi nama Tuhan belum ada. Tapi Tuhan melarang menyebut nama Tuhan sembarangan gitu. Tapi namanya belum ada. Karena manusia mulai membuat sebutan untuk menyebutkan sebuah pencipta. Coba tunjuk literasinya kalau YHWH itu adalah nama buatan manusia. Silakan, Dek. Ini soalnya berkaitan dengan agama orang lain ya. Karena ini berkaitan dengan doktrin imannya orang Yahudi ribuan tahun. Jadi kalau mau memberikan informasi jangan memfitnah. Kita pakai literasi kalau bicara ya, Dek. Silakan, Dek. Tunjukkan data di mana secara ilmu sejarahkah, ilmu apalah yang mengatakan bahwa nama Yod-Heh-Vaveh adalah nama buatan manusia, bukan nama Tuhannya orang Israel. Silakan.
Kalau tidak ada literasi berarti adek ngarang. Baik. Itu namanya fitnah kepada orang Yahudi. Sementara dalam kitab adek tertulis ya, Yod Hevave itu pahlawan perang. Yod Hevave itulah namanya. Ini tertulis loh. Nih saya tunjukkan dalam bahasa aslinya. Ya. Kak, orang Yahudi belum Bentar, tentu bentar. Kristiani. Loh saya nggak yang bilang orang Yahudi Kristen siapa? Saya cuma bilang ini kan kitabnya orang Yahudi. Mereka sudah bertuhan lebih dulu daripada Anda. Kitab mereka ini mereka pegang. Bahkan mereka adalah orang yang mengenal Tuhan daripada Anda. Sebelum Anda lahir mereka sudah mengenal Tuhan. Musa diutus kepada mereka. Tiba-tiba Anda bilang mereka tidak punya nama Tuhan. Nah ini kan agak membingungkan ini. Soalnya dalam kitab Keluaran pasal ke-15 dikatakan bahwa ternyata Tuhan punya nama. Di sini dikatakan di situ, itulah nama Tuhan. Nah, pertanyaannya ketika Anda mengatakan Tuhan tidak bernama, tapi di Keluaran pasal 15 nomor 3, di situ dikatakan bahwa itulah nama Tuhan. Yang berbohong ini penulis kitab Keluaran atau Anda? Nih ayatnya nih saya kasih Anda nih. Ya. Nih. Ini bahasa asli saya ambilkan ya. Kita lihat terjemahannya dulu nih. Di sini diterjemahkan Tuhan itu pahlawan perang. Nama Tuhan di Perjanjian Lama diterjemahkan menjadi Bentar, Tuhan, koneksi guys. saya kurang bagus. Tuhan itulah namanya. Iya, santai aja, Dek. Nah, perhatikan Dek di sini, Dek, bahasa Ibraninya, Dek. Ya. Ini dikatakan di sini apa? Ya. Yod Hevave atau di sini disebut dengan Jehovah, ya, the proper name of the one true God. Ini Kristen sendiri yang tulis loh. The proper name. Tahu arti proper name? Ini nama, Dek. Anda bilang ini kan bukan nama, tapi lembaga sabda.org sebagai milik resmi situsnya orang Kristen mengatakan bahwa Jehovah ini adalah the proper name. The proper name itu artinya nama. Makanya ketika Adinda menyampaikan informasi yang berbeda dengan keyakinan Kristen mainstream, siapa yang harus kami percaya sebagai umat Islam? Adinda atau lembaga sabda ini yang mengatakan bahwa ini adalah the proper name of the one true God. Ini dia. The proper name of the one true God. The one. Ya, the proper name. Mungkin ini translate lah, ya. Kalau mau ditranslate kita translate nih, ya. Iya, nggak perlu translate, Kak. Saya paham. Nah, tahu Saya kan? nggak- The proper Saya bukan name bisa bahasa of Inggris, the proper name. one, ya, the one true God. The one to So- God. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tadi merupakan debat antara Uniriva dan orang Kristen, di mana kita harus menggunakan akal kita untuk mendengar